Makrifat kepada Allah adalah puncak tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ia adalah sebuah anugerah yang begitu agung, begitu suci, dan begitu lembut hingga tidak bisa diukur dengan timbangan amal manusia. Banyak orang menyangka bahwa untuk sampai pada makrifat, syaratnya adalah amal yang menumpuk, ibadah yang tanpa henti, doa yang panjang, serta zikir yang terus mengalir tanpa henti. Padahal sesungguhnya, semua itu hanyalah sarana. Yang menentukan apakah hijab terbuka atau tidak hanyalah Allah semata. Inilah hakikat yang sering membuat manusia terperangah, bahwa Allah memilih siapa saja yang Ia kehendaki untuk mengenalnya lebih dalam. Bukan berarti amal tidak penting, karena amal adalah perintah dan kewajiban. Tetapi amal bukanlah sebab mutlak yang menjamin seseorang akan sampai pada makrifat. Amal adalah usaha, amal adalah ketukan, amal adalah jalan. Tetapi yang membuka pintu adalah Allah. Dan jika Allah tidak berkehendak, semua amal itu tidak akan sampai kepada hakikat makrifat. Seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi makrifat tidak selalu orang yang dipandang manusia. Bisa jadi ia adalah seorang fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa, amalnya tampak sedikit, bahkan orang-orang menganggapnya hina. Namun dalam pandangan Allah, hatinya bersih, niatnya tulus, dan Allah bukakan hijab sehingga ia menjadi kekasihnya. Sebaliknya, ada orang yang tampak alim, hafal banyak kitab, banyak amal lahiriah, tetapi hatinya tetap kering karena Allah tidak membukakan pintu makrifat. Disinilah letak rahasia terbesar dari perjalanan ruhani, bahwa Allah tidak terikat oleh hitungan manusia. Allah bebas memilih siapa saja yang Ia kehendaki. Karena itu, orang-orang arif tidak pernah berbangga dengan amal mereka. Mereka tetap beramal dengan tekun, tetapi tidak pernah merasa pasti diterima. Mereka tetap berzikir dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Mereka tahu bahwa semua itu bukan karena mereka, melainkan semata-mata karena Allah. Makrifat melahirkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, berlangsung dengan kehendak Allah, dan kembali kepada Allah. Seorang yang mendapat makrifat melihat bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah, tidak memiliki daya dan upaya sedikitpun. Bahkan amal yang ia lakukan bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah memberi kekuatan. Doa yang ia panjatkan bukan karena kefasihannya, tetapi karena Allah memberi kesempatan. Zikir yang ia lantunkan bukan karena kemauannya, tetapi karena Allah menuntun lidahnya. Semua adalah dari Allah dan untuk Allah. Karena itu, makrifat tidak pernah membuat seseorang sombong. Justru semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Semakin ia diberi cahaya, semakin ia merasa hina. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah titik kecil dalam lautan kasih sayang Allah. Inilah tanda bahwa makrifat adalah cahaya, bukan gelapnya ego. Namun perjalanan menuju makrifat seringkali penuh liku. Ada orang yang Allah beri ujian berat sebelum dibukakan hijab. Ia kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, hingga tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Dalam kepasrahan itu, ia merasakan kehadiran Allah yang nyata. Hatinya yang hancur justru menjadi tanah subur bagi tumbuhnya cahaya makrifat. Ujian yang pahit ternyata adalah jalan menuju manisnya kedekatan dengan Allah. Ada pula orang yang Allah sentuh dengan kelembutan. Tanpa cobaan yang besar, Allah tumbuhkan rasa cinta dan rindu dalam hatinya. Ia menangis dalam doa, ia merasa haru dalam zikir, ia merasakan nikmat ketika menyebut nama Allah. Semua itu terjadi tanpa sebab yang jelas, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Itulah tanda bahwa Allah berkehendak memilihnya. Hamba yang mendapat makrifat akan merasakan perubahan besar. Dalam hidupnya, ia tidak lagi memandang dunia dengan nafsu. Ia bekerja, tetapi hatinya tidak bergantung pada harta. Ia bergaul, tetapi hatinya tidak lalai dari Allah. Ia menikmati nikmat dunia, tetapi tidak pernah menjadikannya tujuan. Baginya, dunia hanyalah titipan, sedangkan tujuan sejatinya adalah Allah. Pandangan seperti ini tidak mungkin lahir tanpa makrifat, karena hanya Allah yang bisa menanamkan kesadaran tersebut ke dalam hati. Banyak orang beramal, tetapi masih terikat oleh pamrih. Mereka ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dilihat suci. Tetapi orang yang makrifat hanya beramal karena Allah. Amal sedikit baginya sudah cukup jika Allah ridha. Ia tidak mengejar banyaknya amal untuk dipamerkan, tetapi ia mengejar kualitas ikhlas. Inilah perbedaan antara amal tanpa makrifat dan amal dengan makrifat. Makrifat juga membuat hati menjadi lembut. Orang yang mengenal Allah tidak akan mudah membenci sesama.
Ia tahu bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah. Jika melihat orang berbuat salah, ia mendoakan, bukan menghina. Jika melihat orang berbuat baik, ia ikut bersyukur. Ia tidak iri, tidak dengki, tidak sombong. Hatinya lapang karena ia melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Seseorang yang dipilih Allah untuk makrifat juga akan merasakan ketenangan menghadapi kematian. Baginya, kematian bukanlah akhir, melainkan pertemuan dengan kekasih. Ia menjalani hidup dengan ikhlas, tetapi hatinya selalu siap untuk dipanggil. Tidak ada ketakutan berlebih, karena ia tahu bahwa hidup dan mati hanyalah perjalanan menuju Allah. Namun, semua ini kembali kepada kehendak Allah. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya sampai pada makrifat. Seorang hamba hanya bisa berusaha, berdoa, beramal, dan terus mengetuk pintu. Tetapi apakah pintu itu akan dibuka atau tidak, hanya Allah yang tahu. Karena itu, orang yang benar-benar mencari makrifat tidak pernah putus asa, sekaligus tidak pernah merasa pasti. Ia hidup di antara harap dan takut, rindu dan cemas, cinta dan khauf. Kisah-kisah para kekasih Allah membuktikan hal ini. Ada wali Allah yang masa lalunya penuh dosa, tetapi Allah ubah seketika menjadi orang yang penuh cahaya. Ada pula orang yang sejak kecil tekun beribadah, tetapi Allah tidak memberinya makrifat hingga akhir hayat. Semua ini menunjukkan bahwa makrifat adalah hak Allah. Allah memberi kepada siapa saja yang Ia kehendaki, tanpa bisa ditawar oleh manusia. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita? Sikap terbaik adalah terus berusaha beramal, tetapi tidak bergantung pada amal. Terus berdoa, tetapi tidak memaksa hasil. Terus berzikir, tetapi tidak merasa sudah suci. Karena semua itu hanyalah cara untuk mengetuk pintu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pemurah. Siapa yang sungguh-sungguh mencarinya, Allah pasti melihat kesungguhannya. Dan jika Allah berkehendak, dalam sekejap pintu itu akan terbuka. Hidup orang yang mendapat makrifat berubah total. Ia merasakan surga batin bahkan sebelum masuk surga yang hakiki. Ia merasakan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Ia mungkin tidak kaya, tetapi hatinya kaya. Ia mungkin tidak terkenal, tetapi jiwanya tenang. Ia mungkin sederhana, tetapi auranya memancarkan cahaya. Semua ini adalah tanda makrifat yang Allah berikan. Maka jangan pernah remehkan amalmu yang sedikit. Jangan putus asa karena dosa. Jangan merasa hina hingga menutup pintu harapan. Karena Allah bisa memilih siapa saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Jika Allah sudah berkehendak, dalam sekejap engkau bisa menjadi kekasihnya. Amal yang sedikit bisa bernilai besar, dosa yang banyak bisa dihapus, hati yang gelap bisa bercahaya. Semua itu tidak sulit bagi Allah. Makrifat adalah bukti betapa luasnya rahmat Allah. Allah tidak menilai hambanya dengan kacamata manusia. Allah tidak terikat oleh pandangan dunia. Allah melihat hati, dan Allah berhak memilih siapa saja yang Ia kehendaki. Karena itu, tidak ada alasan untuk berputus asa. Selama kita masih hidup, pintu itu tetap terbuka. Dan siapa tahu, justru di detik terakhir hidup, Allah berkehendak memilih kita. Ada rahasia yang tidak pernah bisa dijangkau oleh akal semata, yaitu mengapa Allah memilih seorang hamba untuk ditarik mendekat kepadanya. Banyak orang beramal siang dan malam, tetapi hatinya tetap terasa kering. Namun, ada yang amalnya tidak seberapa, bahkan masih terjerat dalam dosa, tetapi Allah tiba-tiba menyentuh hatinya, mengangkatnya dari kegelapan menuju cahaya. Hal ini membuktikan bahwa kehendak Allah tidak bisa diukur dengan logika manusia. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Makrifat bukan sekadar pengetahuan. Makrifat adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Cahaya itu membuat seseorang melihat hakikat segala sesuatu. Ia melihat bahwa semua datang dari Allah, berjalan dengan kehendak Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai rangkaian takdir yang penuh makna. Kesadaran seperti ini tidak mungkin datang dari amal semata, tetapi dari rahmat Allah yang meliputi. Seorang hamba yang dipilih Allah untuk makrifat akan mengalami perubahan batin yang dalam. Ia merasakan kelembutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menangis bukan karena kesedihan dunia, tetapi karena rasa rindu yang menyesakkan dada. Ia bergetar ketika menyebut nama Allah, hatinya bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah. Semua ini bukan karena dirinya hebat, melainkan karena Allah berkehendak menanamkan cinta itu ke dalam hatinya. Ketika makrifat masuk ke dalam hati, dunia terasa kecil.
Apa yang dulu dikejar mati-matian kini tidak lagi berharga. Harta, jabatan, pujian, semua terasa fana. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi bukan lagi karena ambisi duniawi. Ia bekerja karena itu adalah amanah. Ia mencari nafkah bukan karena cinta dunia, tetapi karena ingin menunaikan tanggung jawab. Dunia tidak lagi mengikatnya, karena hatinya sudah terikat kepada Allah. Ada orang yang merasa dirinya hina karena dosa yang menumpuk. Ia merasa amalnya sedikit, ibadahnya jauh dari sempurna. Namun, jangan pernah putus asa, karena Allah bisa saja memilihmu justru dari keadaan hina itu. Allah bisa membalikkan hatimu dalam sekejap. Hari ini engkau merasa kotor, besok engkau bisa menjadi bersih. Hari ini engkau merasa jauh, besok engkau bisa menjadi dekat. Rahmat Allah tidak pernah terbatas oleh masa lalu. Banyak kisah orang-orang solih yang pada awalnya hidup dalam kegelapan. Ada yang hidup bergelimang dosa, ada yang lalai dari agama, ada yang tidak peduli pada ibadah. Namun, suatu hari Allah menurunkan cahayanya. Hati mereka tersentuh, mata mereka menangis, hidup mereka berubah total. Mereka menjadi orang-orang yang penuh cinta kepada Allah. Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa makrifat adalah anugerah, bukan hasil dari kesombongan amal. Makrifat juga mengajarkan bahwa amal yang sedikit tetapi ikhlas lebih berharga daripada amal yang banyak tetapi penuh ria. Orang yang makrifat tidak mengukur dirinya dengan angka. Ia tidak sibuk menghitung berapa kali ia beribadah, berapa banyak ia bersedekah, atau berapa panjang doanya. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tetap ikhlas. Ia tahu bahwa Allah melihat hati, bukan jumlah. Karena itu, amalnya selalu ringan, tetapi penuh ruh. Orang yang makrifat hidupnya penuh syukur. Ia bersyukur bukan hanya atas nikmat besar, tetapi juga atas hal kecil. Ia melihat udara yang ia hirup sebagai nikmat Allah. Ia melihat senyum orang lain sebagai tanda kasih sayang Allah. Ia melihat setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah. Hatinya tidak pernah kosong dari rasa syukur, karena ia sadar bahwa semua yang ada hanyalah pemberian Allah. Makrifat juga melahirkan kesabaran. Orang yang makrifat tahu bahwa hidup ini tidak lepas dari ujian. Tetapi ujian itu tidak pernah membuatnya putus asa. Ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan ada rahmat Allah. Ia tahu bahwa kesabaran akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Maka ketika ia diuji, ia bersabar dengan tenang, karena hatinya percaya sepenuhnya kepada Allah. Dalam kesendirian, orang yang makrifat tidak pernah merasa sepi. Ia selalu merasa ditemani oleh Allah. Dalam keramaian, ia tidak pernah lalai, karena hatinya tetap bersama Allah. Ia tidur dalam zikir, ia bangun dalam syukur, ia berjalan dalam kesadaran. Hidupnya menjadi ibadah yang tidak putus, karena makrifat telah menjadikan setiap detik sebagai pengingat kepada Allah. Namun, makrifat bukan alasan untuk meninggalkan amal lahiriah. Justru orang yang makrifat beramal dengan lebih tulus. Ia salat bukan karena kewajiban semata, tetapi karena cinta. Ia berzikir bukan karena rutinitas, tetapi karena rindu. Ia menolong sesama bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin meneladani kasih sayang Allah. Amal yang keluar dari hati yang makrifat adalah amal yang bercahaya, amal yang penuh keindahan. Makrifat juga membuat seseorang tidak lagi takut pada kematian. Ia tahu bahwa kematian hanyalah pintu menuju Allah. Ia tidak menanti dengan tergesa-gesa, tetapi juga tidak takut berlebihan. Ia hidup dengan tenang, siap dipanggil kapan saja. Karena ia tahu, di balik kematian ada pertemuan dengan kekasih yang selama ini dirindukan. Semua ini membuktikan bahwa makrifat adalah pilihan Allah. Tidak ada yang bisa memaksakan, tidak ada yang bisa memastikan. Seorang hamba hanya bisa berusaha, beramal, berdoa, dan terus mengetuk pintu. Tetapi apakah pintu itu terbuka atau tidak, itu sepenuhnya hak Allah. Maka sikap terbaik adalah jangan pernah berhenti mengetuk, dan jangan pernah merasa putus asa. Karena itu, jangan remehkan amal yang sedikit. Jangan merasa hina karena dosa. Jangan merasa jauh dari Allah. Karena jika Allah berkehendak, engkau bisa menjadi dekat dalam sekejap. Amal yang sedikit bisa berubah menjadi besar, dosa yang banyak bisa dihapus, dan hati yang gelap bisa dipenuhi cahaya. Semua itu tidak sulit bagi Allah. Hidup seorang arif yang mendapat makrifat adalah hidup yang damai. Ia mungkin sederhana, tetapi hatinya tenang. Ia mungkin tidak terkenal, tetapi auranya memancarkan cahaya. Ia mungkin tidak kaya, tetapi hatinya kaya.
Semua ini adalah bukti bahwa makrifat adalah surga batin yang Allah turunkan di dunia. Maka, teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa agar Allah memilihmu. Teruslah beramal meski sedikit, karena Allah bisa menjadikannya besar. Jangan pernah berhenti mengetuk pintu, karena siapa tahu suatu hari Allah membukanya untukmu. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Ada saat-saat dalam kehidupan seorang hamba ketika ia merasa berada di persimpangan. Ia menoleh ke kanan, ia menoleh ke kiri, semua jalan tampak gelap. Ia sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak juga menemukan ketenangan. Disitulah rahmat Allah sering turun tanpa disangka. Allah menurunkan seberkas cahaya ke dalam hati, menuntunnya untuk kembali kepadanya. Seakan-akan Allah berkata, engkau sudah cukup jauh, kini aku panggil engkau pulang. Cahaya itu begitu halus, tetapi kuat. Hati yang semula keras, tiba-tiba luluh. Mata yang semula kering, tiba-tiba basah oleh air mata rindu. Makrifat bukanlah hasil dari panjangnya hitungan amal. Seringkali justru mereka yang sedikit amal lahiriahnya, tetapi ikhlas, yang lebih cepat sampai kepada Allah. Karena, Allah tidak melihat jumlah, Allah melihat hati. Dan hati yang bersih walau amalnya kecil lebih berharga daripada amal besar yang penuh ria. Inilah rahasia besar yang tidak banyak disadari. Betapa banyak orang yang merasa sudah beramal banyak, tetapi hatinya tetap jauh. Sebaliknya, ada orang yang merasa hina karena amalnya sedikit, tetapi Allah justru menurunkan cahaya makrifat kepadanya. Allah itu Maha Pemilik. Dialah yang menciptakan kita, dan Dialah yang berhak memilih siapa yang didekatkan kepadanya. Tidak ada satupun manusia yang bisa memaksa. Bahkan orang-orang solih sekalipun, mereka tidak sampai kepada Allah karena amal mereka, melainkan karena dipilih dan dirahmati. Karena itu, orang yang arif sejati selalu rendah hati. Ia tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah dekat karena amalnya. Ia tahu, semua hanyalah anugerah. Ketika seorang hamba dipilih oleh Allah untuk mengenalnya, kehidupannya berubah. Pandangannya terhadap dunia tidak lagi sama. Ia melihat dunia bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai ladang ujian. Ia menyadari bahwa harta, jabatan, dan kemuliaan manusia hanyalah titipan yang fana. Hatinya terikat kepada yang abadi, bukan kepada yang sementara. Karena itu, ia tidak lagi mudah terguncang. Kehilangan tidak membuatnya hancur, keberhasilan tidak membuatnya sombong. Semua ia pandang sebagai jalan yang Allah ciptakan. Makrifat menumbuhkan rasa tawakal yang sejati. Seorang hamba yang makrifat tahu bahwa semua gerak langkah sudah diatur oleh Allah. Ia tidak lagi takut berlebihan pada masa depan, tidak gelisah pada rezeki, tidak panik pada ujian. Ia bekerja dan berusaha, tetapi hatinya yakin bahwa hasilnya ada di tangan Allah. Keyakinan ini membuat hidupnya tenteram, karena ia menyerahkan segala sesuatu kepada Zat yang Maha Kuasa. Namun, jangan salah paham. Makrifat bukan berarti berhenti beramal. Justru orang yang makrifat akan beramal lebih tulus. Ia salat bukan karena kewajiban semata, tetapi karena cinta. Ia berzikir bukan karena rutinitas, tetapi karena rindunya tidak tertahankan. Ia bersedekah bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin menyebarkan kasih Allah. Amal orang makrifat mungkin sederhana, tetapi ruh di balik amal itulah yang membuatnya bercahaya. Ada orang yang bertahun-tahun merasa amalnya tidak diterima. Ia merasa doa-doanya kosong, salatnya hampa, zikirnya kering. Lalu suatu saat, tanpa ia duga, Allah membukakan tirai hatinya. Ia menangis, merasakan manisnya ibadah, merasakan kehadiran Allah dalam setiap geraknya. Semua itu bukan karena ia tiba-tiba menjadi lebih pandai, tetapi karena Allah menghendaki. Disitulah ia menyadari betapa kecilnya dirinya, betapa besar kasih sayang Allah. Makrifat juga mengajarkan kelembutan hati. Orang yang makrifat tidak mudah menghina orang lain. Ia tahu bahwa siapapun bisa dipilih oleh Allah, bahkan orang yang paling hina sekalipun. Maka ia tidak meremehkan siapapun. Ia memandang semua manusia sebagai ciptaan Allah yang mungkin saja suatu saat Allah pilih menjadi kekasihnya. Hati yang makrifat penuh dengan kasih sayang, penuh dengan doa untuk kebaikan orang lain. Seorang hamba yang dipilih Allah untuk makrifat akan sering menangis tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sedih, tetapi karena hatinya tersentuh oleh rasa rindu yang dalam. Ia menangis ketika melihat langit, ia menangis ketika mendengar suara azan, ia menangis ketika menyebut nama Allah.
Air matanya bukan kelemahan, melainkan tanda cinta. Karena makrifat menjadikan hatinya halus, mudah tersentuh oleh keagungan Allah. Orang makrifat tidak lagi terikat pada pujian dan celaan manusia. Ia tidak gembira ketika dipuji, tidak sedih ketika dicela. Karena ia tahu, yang terpenting adalah bagaimana Allah menilainya. Hati yang sudah mengenal Allah tidak lagi terikat pada pandangan dunia. Inilah kebebasan sejati, yaitu ketika hati hanya peduli pada Allah semata. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, mengejar dunia, mencari perhatian manusia. Tetapi orang makrifat menemukan ketenangan di dalam dirinya, karena hatinya sudah dipenuhi Allah. Ia bisa duduk sendirian tetapi hatinya penuh kedamaian. Ia bisa berada di tengah keramaian tetapi tidak larut dalam hiruk-pikuk. Dimanapun ia berada, hatinya tetap tenang, karena ia bersama Allah. Rahmat Allah dalam makrifat juga tampak pada bagaimana dosa-dosa masa lalu bisa menjadi pintu hidayah. Ada orang yang begitu terpuruk dalam dosa, lalu Allah membangunkannya. Rasa bersalahnya yang mendalam membuatnya lebih dekat kepada Allah daripada mereka yang merasa suci. Justru luka masa lalu itu menjadi bahan bakar untuk bertobat dan mendekat kepada Allah dengan lebih tulus. Inilah keajaiban rahmat Allah, dari kegelapan bisa lahir cahaya. Makrifat adalah perjalanan hati, bukan perjalanan jasad. Tidak ada ukuran pasti kapan seseorang sampai. Ada yang butuh bertahun-tahun, ada yang dalam sekejap. Ada yang melalui banyak ujian, ada yang cukup dengan sekali sentuhan Allah. Semua tergantung kehendaknya. Karena itu, jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Jangan pernah merasa sudah sampai. Karena jalan ini bukan tentang siapa yang cepat, tetapi tentang siapa yang dipilih. Namun, ada tanda-tanda ketika makrifat mulai masuk. Hati menjadi lembut, cinta Allah mengalir, dunia tidak lagi begitu memikat. Hidup menjadi lebih sederhana, tetapi lebih bermakna. Kesabaran meningkat, syukur semakin dalam. Zikir terasa manis, doa terasa dekat. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu. Sungguh, amal sedikit pun jangan pernah diremehkan. Salat 2 rakaat dengan ikhlas bisa menjadi pintu makrifat. Sedekah kecil dengan hati tulus bisa mengundang rahmat Allah. Senyum kepada orang lain dengan niat lillah bisa membuka jalan menuju cahaya. Karena makrifat bukan soal besar kecilnya amal, tetapi soal apakah Allah berkenan menerima dan menjadikannya jalan untuk mengenalnya. Maka jangan putus asa jika merasa amalmu sedikit. Jangan berhenti jika merasa dosamu banyak. Karena Allah bisa memilihmu kapan saja. Allah bisa menjadikan hatimu bercahaya walau selama ini penuh kegelapan. Allah bisa mengangkatmu menjadi kekasihnya meski selama ini engkau merasa hina. Semua itu mudah bagi Allah, karena Dia Maha menghendaki.